Alhamdulillahirabbil alamin, rabbil masyriqaini wa rabbil maghribain, rabbis samawati wal ardi wa rabbis saqalain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Imamul muttaqin wa asyraful anbiya'i wal mursalin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihil mardiyyin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, fa usini wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza man ittaqa, kama qala azza min qailin fi muhkamit tanzil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala subhanahu wa ta'ala aidan fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabun rahim. Shadaqallahul azim. Jamaah sidang salat Jumat yang terhormat dan Allah muliakan, mudah-mudahan sampai pada detik ini kita masih terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita, utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, dapat melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mari kita terus memperbanyak salawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan hidup kita barokah di dunia dan selamat di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa kita terus menguatkan nilai-nilai prinsip takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menjalankan perintah dan menjauhi larangan, senantiasa waspada dalam menjalankan hidup. Mudah-mudahan kita senantiasa berada di jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sidang salat Jumat yang terhormat, di dalam agama kita banyak terdapat perintah-perintah. Misalnya wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan salat, keluarkan zakat. Misalnya begitu. Atau misalnya lagi wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar, perintahkan yang baik, cegahlah yang mungkar, misalnya seperti itu. Atau juga misalnya di dalam Al-Qur'an wabil walidaini ihsana, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Banyak perintah-perintah di dalam agama kita, termasuk sabda Nabi kita, baginda Nabi SAW, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam yang baik itu adalah orang Islam yang lain selamat dari gangguan lisannya dan tangannya, misalnya seperti itu. Dan jamaah yang terhormat, banyak sekali perintah-perintah di dalam baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Ada juga di dalam Islam itu larangan-larangan. Ya, jadi, misalnya saja ada yang larangan yang besar-besar sampai yang kecil-kecil. Ada larangan yang menggunakan kata-kata jangan, jangan, jangan misalnya. Ada juga larangan yang berbentuk peringatan. Atau bahkan ada beberapa yang ancaman begitu. Misalnya jamaah sidang salat Jumat yang dimuliakan, Allah misalnya mengatakan wala taqrabu zina, janganlah mendekati zina. Melakukan juga tidak boleh, mendekati saja tidak boleh. Nah, itu larangan ya, tidak boleh kita langgar. Atau juga Allah mengatakan misalnya innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan.
Sesungguhnya khamr, minuman keras, ya, berjudi, undi-undian, semuanya itu adalah kotor dan termasuk perbuatan setan, maka jauhilah. Seperti itu ya. Ada juga larangan misalnya azaniyatu wazani, azaniyatu la yang kihuha illa zanin au musyrik. Wanita yang berzina selayaknya itu hanya menikah dengan yang laki-laki berzina atau orang yang musyrik, ya, begitu. Supaya kita jangan sampai melanggar. Wasariku wasarikatu faqta'u aydiyahuma. Orang yang mencuri boleh kalau misalnya mencapai nisab dipotong tangannya. Atau jamaah sidang salat Jumat yang terhormat di surat Al-Hujurat, itu yang tadi kita baca, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka-prasangka buruk. Inna ba'dadh-dhanni ismun, sebagian dari prasangka buruk itu bisa jadi dosa. Ini juga salah satu larangan. Oh, ternyata gerakan hati itu juga perlu diatur supaya tidak melakukan hal-hal yang buruk, gitu ya. Wala tajassasu, tidak boleh juga mencari-cari keburukan orang lain, misalnya itu juga bentuk larangan. Termasuk lanjutannya ayat wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Tidak boleh kita saling menghibah, membicarakan aib orang lain di belakang kita. Atau baginda Nabi SAW juga pernah mengatakan ada larangan yang melalui lisan beliau bersabda, iyyakum wal kadzib, jauhilah sifat bohong, gitu. Ini larangan juga. Terus dalam kesempatan yang lain juga baginda Nabi juga pernah melarang kita apa? La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak bisa masuk surga orang yang di hatinya ada sedikit saja sifat merasa besar atau kibrun, sombong. Itu juga tidak boleh. La yadkhulul jannata namamun wala qati'ur rahim, tidak masuk surga orang yang adu domba dan juga memutus silaturahim. Jamaah sidang salat Jumat yang terhormat dan dimuliakan Allah, jika kita lanjutkan larangan-larangan di dalam agama kita itu cukup banyak. Okay. Satu pertanyaan yang penting adalah mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala kok melarang-melarang, kok tidak semuanya boleh? Gitu. Kenapa kok minum-minuman keras nggak boleh? Kenapa berbohong nggak boleh? Gitu. Apa rahasianya apa, begitu. Jamaah yang terhormat, mungkin salah satunya yang pertama adalah kita ini hamba Allah yang beriman ini pada dasarnya bersih, ya, seperti kristal begitu, ya. Jangan sampai jika kita sekali melanggar perintah Allah, kebersihan atau kesucian kita itu ternoda, begitu. Allah menghendaki kita tetap bersih, ya, tetap baik, gitu. Dalam sebuah hadis sahih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, innal mu'min idza aznaba dzanban, sesungguhnya orang mukmin itu jika melakukan satu saja perbuatan dosa, kanat nuqtatun sauda fi qalbihi, akan ada satu noda hitam di hatinya. Seperti kaca jendela ini sudah bersih. Nah, jika kok sampai terkena kotoran satu saja, itu tidak enak dilihat, ya. Tidak enak dilihat. Akan tetapi kata baginda Nabi, fa in taba wa naza'a wastaghfara, jika dia bertobat lalu meninggalkan dosanya dan kemudian beristighfar minta ampun kepada Allah, sutila minha, maka hatinya akan kembali bersih, cemerlang lagi, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in zadat, tapi jika dosanya ditambah,
maka bertambah juga noda hitamnya. Kalau 2 noda, 3 noda, banyak noda yang akan mengotori ibarat kristal tadi itu. Hatta yughallafa biha qalbuhu, hatinya bisa tertutup kalau terlalu banyak melanggar dosa-dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah jemaah sidang yang dimuliakan Allah. Mengapa Allah kok melarang supaya kita itu jangan sampai terjebak di dalam noda-noda hitam-hitam seperti itu, supaya kita tetap bersih begitu. Itu yang pertama. Lalu jemaah yang dimuliakan Allah, yang kedua itu adalah mengapa Allah melarang seperti itu ya kepada hambanya, padahal Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ternyata jika seorang hamba Allah satu kali saja melanggar larangan Allah, maka hidupnya akan berubah ya, tidak sama lagi seperti sebelum melakukan dosa. Ibaratnya tidak sebahagia sebelum dia berdosa. Pasti berbeda. Mari kita perhatikan kisah Nabi Adam alaihissalam. Diceritakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 35 dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannah." Kami Allah berfirman kepada Adam dan istrinya, tinggallah kalian berdua di surga. Surga itu tempat penuh kenikmatan, kebahagiaan. Dan Nabi Adam boleh menikmati semuanya. Kebahagiaan di surga itu Nabi Adam sudah menikmati. Wa kula minha raghadan haitsu syi'tuma. Silahkan dinikmati apa saja yang ada di surga itu, senikmat-nikmatnya, seluas-luasnya, selezat-lezatnya, sekehendak kalian berdua. Inilah jamaah yang terhormat. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Adam dan istrinya Ibunda Hawa itu. Apa yang difirmankan Allah? Wala taqraba hadhihi syajarata. Ingat Adam, jangan mendekati pohon ini. Ada pohon yang dilarang. Jamaah yang terhormat, jika kita membaca tafsir Ibnu Katsir misalnya ya, Nabi Adam sama sekali tidak ada maksud untuk melanggar, sedikit pun tidak ada terlintas di dalam hati beliau ingin mendekati pohon itu, tidak ada sama sekali. Karena Nabi Adam apa? Nabi yang hatinya bersih dan suci. Akan tetapi ada makhluk lain yang menggoda Nabi Adam. Ayat yang berikutnya menjelaskannya. Fa'azallahuma syaitanu fa'akhrajahuma mimma kana fi. Lalu syaitan menggelincirkan Nabi Adam dan istrinya dan kemudian mengeluarkan mereka berdua dari apa yang dulu mereka nikmati. Itu. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa Nabi Adam tidak ada niat sengaja ingin mendekati pohon, tidak. Tapi digoda, diperdaya dan digelincirkan oleh setan, itu akhirnya tergoda. Itu. Nabi Adam dan Hawa tidak bisa menikmati lagi kehidupan surgawi yang kemarin dinikmati. Gitu. Dan kata para ulama, hukumannya itu apa? Nabi Adam harus bertobat. Ayat yang berikutnya itu Nabi Adam itu bertobatnya sangat sungguh-sungguh. Ditunjukkan ada huruf tak di situ. Jadi Allah mengatakan fatalaqqa, ada huruf taknya di situ ya. Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi. Nabi Adam kemudian berusaha untuk bertobat kepada Allah, memilih-milih kalimat apa yang cocok diterima oleh Allah, menunjukkan besarnya rasa ingin taubatnya Nabi Adam itu. Sampai Nabi Adam berjuang keras bagaimana supaya kesalahannya yang sedikit dan tidak sengaja itu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi fatalaqqa Adamu min rabbi kalimatin fataba alaihi. Nabi Adam menemukan sebuah kata-kata tobat, lalu Allah menerima tobatnya gara-gara kata-kata itu. Itu pun Nabi Adam sudah Masya Allah berjuang habis-habisan menemukan kata-kata itu. Menurut Ibnu Katsir,
kata-kata taubat Nabi Adam itu adalah Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dosanya tidak seberapa, tidak sengaja juga, taubatnya sulit, dan dihukum pula. Nabi Adam itu diturunkan dari surga menuju ke dunia, begitu. Dan nanti kembali lagi ke surga, sulitnya bukan main, harus menunggu sampai kiamat datang, lalu amal-amal kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus melewati jembatan di atas neraka. Baru kalau kita hidupnya baik, mengikuti ajaran Allah, petunjuk Allah, baru kita bisa masuk surga yang dulu pernah ditempati oleh ayah kita itu, Nabi Adam alaihissalam. Sulit, jamaah yang dimuliakan Allah, ya. Kalau kita boleh berandai-andai, seandainya waktu itu Nabi Adam tidak melanggar perintah Allah, kemungkinan kita berada di surga semuanya. Nah, tapi Allah memiliki hikmah, supaya kita itu mengerti konsep menyesal, konsep taubat, begitu. Seperti nanti di surat An-Nisa ayat ke berapa? Ayat ke 17 itu, hanya orang yang melakukan satu dosa lalu dia bertobat dalam waktu yang segera, itulah taubat yang diterima Allah. Bukan orang yang melakukan banyak dosa lalu kemudian waktunya habis dia baru mengatakan ini tubtul ana, saya sekarang bertobat ya Allah. Itu taubatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah, sebagai penutup, pesan dari kisah Nabi Adam itu adalah bahwasanya melanggar perintah Allah itu bisa menjauhkan kita dari kehidupan yang bahagia sebelumnya. Dan untuk kembali lagi merasakan hidup bahagia itu syaratnya harus bertobat yang sungguh-sungguh. Kadang-kadang harus waktu yang sangat lama. Nah, bersyukurlah ini jamaah yang terhormat sidang sholat Jumat, ya. Jika kita mendapatkan nikmat hidayah, bisa istiqomah beribadah, lalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dosa-dosa, ya, dan mengikuti perintah petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, dan seterusnya itu. Hanya dengan mengikuti petunjuklah kita bisa ke jalan yang benar, kita bisa bertobat, dan kita bisa merasakan kehidupan surgawi lagi. Kalau pesan pesan filosofisnya apa? Terkadang begini jamaah yang dimuliakan Allah, ada seseorang mendapat hidayah, menikmati kehidupan surgawi, kehidupan rohani yang sangat berbahagia, zikir, ya, misalnya baca Quran, sholat jamaah, indah, hatinya menjadi tentram, bahagia, rohaninya bahagia, senang. Mana ada kebahagiaan selain itu, kebahagiaan rohani. La qadarallah, kemudian kok melanggar perintah Allah satu saja, memakan harta anak yatim, misalnya begitu. Itu kehidupan kebahagiaan rohaninya itu terganggu, tidak bahagia lagi. Kira-kira contohnya seperti itu. Mudah-mudahan Allah melindungi kita jemaah yang terhormat dari melanggar perintah Allah seperti itu. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dzambin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairatu wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tunjina min kulli bala'in wa musibatin fil hayati dunya wa fil akhirah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabil mardin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun kama qala subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati aqwadil hajat. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna min ahli shalah, Allahumma ij'alna min ahli sadaqah,
Allahumma ja'alna min ahli dzikr, Allahumma ja'alna min ahli jihad, Allahumma ja'alna min ahli taubah, Allahumma ja'alna min ahli jannah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimussalam.